Islam itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk perempuan dan menegaskan bahwa perempuan itu juga sebagai subjek gitu loh. Jadi tidak hanya laki-laki saja atau suami, tetapi perempuan juga subjek. Dia punya hak untuk memilih atas hak ketubuhannya, apakah saya mau dinikahkan dengan seseorang. Ternyata ijbar itu maknanya bukan pemaksaan. Karena paksa itu adalah lebih cenderung kepada kata ikroh gitu ya. La ikroha fiddin, kemudian apa? Banyak sekali ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu yang menggunakan kata-kata ikroh. Misalnya la yahillu lakum antarithun nikah karha, dilarang kemudian kamu itu mewarisi seorang perempuan dengan cara paksa. Jadi kata pemaksaan itu lebih banyak menggunakan kata ikroh gitu loh, bukan menggunakan kata ijbar. Nah, kemudian di dalam mausu'ah fiqhiyah itu ketika kita telusuri, ternyata ijbar itu maknanya adalah tidak hanya al-qudroh atau penguasaan seorang wali maksud saya kepada anak, tetapi ada makna kedua yaitu al-mahabbah wan nusroh, cinta kasih sayang dan juga pertolongan atau perlindungan dari wali. Selamat datang di podcast Fuadisme seri atas nama Setara. Kali ini kami kedatangan akademisi sekaligus aktivis yang jaringannya menasional ini. Selamat datang Bu Arifah Milati Agustina. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Di podcast Fuadisme seri atas nama Setara. Nah, Bu Arifah Mila ini punya jaringan nasional ya, tergabung di Rahima ya Bu, ya, di Rahima yang menjadi salah satu penyokong dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI ya. Di UIN 1 ini Bu Mila ini merupakan kepala jurusan syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Nah, pada topik kali ini saya nanti akan mengeksplor nih pengalaman Bu Mila soal keterlibatan langsung dengan jaringan ulama perempuan di Indonesia, itu yang utama. Dan juga yang terakhir saya baca ini artikel Bu Mila yang sangat menarik ya teman-teman Fuadisme. Judulnya Challenging Traditional Islamic Authority, Indonesian Female Ulama and the Fatwa Against Forced Marriage. Nah, ini artikel yang masih fresh Bu ya, 2024, yang bahasanya juga saya kira berkaitan dengan itu tadi, soal isu-isu yang dibawa langsung oleh ulama perempuan Indonesia. Nah, itu soal Bu Arifah Milati ini ya. Ini kami pingin tahu dulu Bu, bagaimana panjenengan ini masih muda ya, sangat energik sekali. Punya muda yang sangat energik dalam membincang isu-isu berperspektif gender. Nah, tergabung di itu tadi Fatayat dan juga di Rahima. Gimana Bu itu aktivismenya jenengan? Baik, terima kasih Sally dan selamat datang teman-teman Fuadisme. Kali ini saya akan menceritakan beberapa kegiatan yang sudah pernah saya ikuti. Pertama di Fatayat. Kira-kira kalau di Fatayat itu sudah menjadi panggilan jiwa gitu ya. Karena kita sudah lahir ya, NU sebelum lahir, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga ya kira-kira itu menjadi ruang daripada perjuangan saya, bukan hanya sebagai Nahdliyin tetapi juga sebagai perempuan yang kira-kira memiliki beberapa tujuan dan harapan untuk Fatayat dan juga masa depan NU itu sendiri. Di Fatayat kebetulan saya di pengurus cabang Fatayat Nganjuk dan saya memang menjadi divisi dari penelitian gitu ya, dan ini adalah saya masuk di situ sangat relate juga dengan kegiatan-kegiatan saya di luar Fatayat, termasuk tadi di Rahima. Karena di Fatayat mulai saya mengabdi itu kita mengadakan beberapa program seperti gender mainstreaming dan juga penyadaran-penyadaran kepada kader-kader Fatayat
tentang isu-isu perempuan seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena di Fatayat itu saya sering mendengar curhatan teman-teman Fatayat. Aku itu boleh ikut organisasi, aku itu boleh ikut ngaji Fatayat, tetapi tugas-tugas di rumah semua harus sudah selesai. Terus yang kedua, kamu boleh ikut Fatayat, tetapi suami saya itu menyuruh, tapi anak-anakmu semua harus kamu ajak kayak gitu. Nah, teman-teman Fatayat sampai sejauh ini mereka menganggap itu adalah sebuah perjuangan gitu ya. Terus kemudian sebuah privilege karena dia diperbolehkan ikut kegiatan gitu. Tetapi sebenarnya masih ada kondisi-kondisi di mana itu merupakan ketimpangan gender. Teman-teman masih sering mengalami beban ganda dan itu mereka tidak menyadari. Apa fungsi daripada rumah tangga? Kan salah satunya adalah sharing kegiatan, sharing segala hal ya tentang rumah tangga dengan pasangan seperti itu. Itu pengalaman di Fatayat sehingga saya semangat ya ketika ngajak teman-teman itu ngaji setiap Ahad Pon gitu ya di teman-teman Fatayat Nganjuk. Berarti berawal dari kegelisahan panjenengan di tubuh Fatayat itu sendiri. Banyak teman-teman yang tadi mereka itu sebenarnya terjebak dalam di dalam beban ganda itu, beban ganda, dan itu sering tidak mereka pahami gitu. Dan tidak hanya di Fatayat Nganjuk, saya ketemu beberapa teman di kampus juga, kolega di kampus yang mereka juga ikut di Fatayat, ikut di Muslimat. Selalu seperti itu ketika mengajari atau mengisi acara di kawan-kawan, saya sering mendengarkan juga itu sering kemudian mengatakan bahwa sebagai perempuan kita harus powerful, semua harus kita bisa lakukan sendiri. Saya kalau di rumah itu setelah kegiatan-kegiatan rumah tangga selesai, mengantarkan anak sekolah, sebelumnya juga mandiin mereka dulu, ngantar mereka sekolah, setelah itu saya ke kampus untuk ngajar gitu. Saya berpikir bahwa berarti kawan-kawan ini, bahkan di kawan-kawan perempuan yang itu mereka juga memiliki tugas-tugas di organisasi, mereka masih terbelenggu di dalam ketidakadilan gender dan itu adalah dalam wujud beban ganda seperti itu. Inilah kemudian juga salah satu kenapa saya semangat juga gitu ya untuk kemudian bersama kawan-kawan mengadakan pengkajian tentang gender mainstreaming dan lain sebagainya. Itu di perempuan NU ya Bu ya? Betul sekali. Nah, dan selanjutnya di Rahima, Rahima itu sebenarnya adalah merupakan NGO atau kalau dulu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu non-government organization. Jadi memang ornop seperti itu yang memang menjadi salah satu pendukung kegiatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. KUPI atau Kongres Ulama Perempuan Indonesia pertama kali dilaksanakan atau digelar di Cirebon pada tahun 2017 dan saat itu saya hanya ampleng-ampleng saja sebenarnya. Saya kok pengen ya dengan kegiatan ini karena saya melihat latar belakang kegiatan, tujuan dan lain sebagainya itu kayaknya ini tuh ibarat misalkan kita mau ada hajatan tuh hajatan yang sudah ditunggu-tunggu gitu. Terutama bagi ulama-ulama perempuan yang selama ini tidak memiliki suara. Karena kalau di luaran sana ngomong ulama pasti dialamatkan kepada laki-laki gitu. Akhirnya saya mendaftar waktu itu menjadi peserta dan alhamdulillah di KUPI Cirebon tahun 2017 saya bertemu dengan banyak sekali aktivis, kemudian ulama, juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat, yaitu ternyata menjadikan saya untuk semangat meneruskan pergerakan ini gitu. Perjuangan tadi ya Bu ya. Ini juga. Dan akhirnya pada tahun 2019 Rahima yang tadi juga merupakan salah satu yang mendukung adanya kongres itu mengadakan perekrutan itu disebut dengan PUP atau pengkaderan ulama perempuan. Pengkaderan ulama perempuan ya Bu. Betul. Dan saat itu memang untuk simpul Jawa Timur. Jadi Rahima tuh memiliki beberapa simpul Seli. Ada di Jawa Timur, ada di Makassar, yang baru-baru ini ada di Aceh dan juga ada di Kalimantan Selatan. Kebetulan 2019 itu di Jawa Timur saya mendaftar dan saat itu ada tesnya juga untuk seleksi di Probolinggo.
Yang ngetes kita itu ada beberapa orang, salah satunya ada Kiai Nahei. Beliau adalah Kiai Komnas kalau kita sebut seperti itu, karena beliau kita tahu ya pendapat beliau tentang isu-isu perempuan sangat luar biasa. Itu yang mengetes kita untuk membaca kitab-kitab kuning seperti itu. Dan juga ada dari Mbak Pera Soparianti yang merupakan Direktur Rahima. Kita diajak untuk berdiskusi bagaimana tentang pandangan kita tentang isu-isu perempuan seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah saya dinyatakan lolos sebagai kader PUP, dan selanjutnya kita mengikuti program-program pengkaderan ulama perempuan. Di situ ada pelatihan kepemimpinan untuk ulama yang itu bekerja sama dengan Wilit gitu ya. Kemudian juga ada tadarus yang itu adalah kita mengkaji metodologi gitu ya, usul fikih, kemudian cara penafsiran dan pandangan bagaimana kemudian teks hadis ataupun Quran ini kita pandang tidak hanya kita maknai secara gramatikal saja, tetapi juga menggunakan pengalaman perempuan. Dan saya kira itulah poin di mana kemudian Rahima itu menggunakan perspektif dan juga KUPI ya, yang tidak boleh lupa dan membedakan dengan mungkin yang lainnya itu adalah kita merumuskan sebuah musyawarah keagamaan atau fatwa itu menggunakan pengalaman perempuan. Seperti itu. Tadi ya proses panjangnya Bu Mila ini kalau teman-teman bisa bisa diilhami sebagai ini ya ulama perempuan yang selalu diperspektifkan laki-laki itu ya. Betul. Ada satu proses panjang untuk melihat ya kader-kader ulama perempuan. Makanya ada seleksi yang ketat itu tadi. Betul. Ya Bu, juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan. Betul. Ya. Perspektifnya harus betul dulu gitu ya. Jangan sampai nanti masuk di Rahima tetapi kita masih patriarki dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya betul Bu. Kadang terbelok seperti itu ya Bu. Wacana keislaman yang mengagungkan perempuan. Betul. Ya Bu, memuliakan perempuan tapi di satu sisi juga masih tanda tanya nih ya perspektifnya. Nah, dari pengalaman Bu Mila itu tadi yang menjadi kunci adalah melibatkan pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan. Kebijakan-kebijakan yang ada di dalam Rahima dan KUPI misalnya ya, itu menjadikan perempuan sebagai salah satu sumber pengalamannya. Itu Bu. Tadi KUPI salah satunya Rahima ya Bu. Ada beberapa organisasi yang sepertinya juga terlibat di KUPI ini ya Bu. Apa saja itu Bu? Baik, kalau kita menarik sejarah ya dari terlaksananya pagelaran KUPI ini, sebenarnya ini sudah merupakan proses panjang sekali. Jadi tidak tiba-tiba dibuat. 2017 itu bukan tiba-tiba ya Bu ya? Iya, itu hanya karena memang tanggalnya aja, kemudian pas de facto-nya itu pada tahun 2017. Tetapi sebenarnya ide-ide ini sudah lama ya, yang dicita-citakan oleh beberapa aktivis dan juga para ulama, aktivis LSM. Bahkan pada tahun 80-an itu ada P3M gitu ya. Kemudian ada LP3ES. Di situ ada Dawam Raharjo, ada Gus Dur, ada Kiai Sahal Mahfud, ada Bulis Markus, ada Kiai Hussein Muhammad. Banyak sekali nama-nama para tokoh LSM dan juga para kiai yang saat itu menyoroti isu-isu di pesantren. Nah, kemudian ini berkembang gitu ya, dan akhirnya diteruskan oleh Rahima yang pada saat itu dibidani oleh Mbak Farha Cici, alumni UIN Jogja yang saat ini berada di Jember. Kemudian juga oleh Fahmina. Fahmina ini larinya sangat kencang sekali karena langsung dipegang oleh Kiai Hussein Muhammad gitu ya. Dan pada akhirnya ada Rahima, kemudian ada Fahmina, dan juga ada Alimat. Nah, Alimat ini mungkin lebih concern kepada isu hukum keluarga. Di situ ada Buya Badriah Fayumi yang kebetulan juga menjadi ketua Majelis Musyawarah KUPI. Nah, maka kalau kita berbicara KUPI, apakah KUPI itu lembaga? Tidak gitu.
Jadi KUPI itu ya merupakan ruang perjumpaan para ulama perempuan dan juga para aktivis, kemudian juga beberapa perwakilan daripada pejabat atau pemerintah, dan juga beberapa seniman dan lain sebagainya. Maka KUPI ini sebenarnya adalah penegasan di mana ruang gerak perempuan itu agar diakui oleh masyarakat luas. Karena itu tadi, selama ini kalau kita berbicara kiai atau ulama selalu gitu ya dialamatkan kepada laki-laki. Seperti itu. Iya. Dari jenengan tadi, KUPI itu bukan organisasi, tapi seperti muara ya Bu, iya, ruang muara bertemunya ide, gagasan, kegelisahan soal isu-isu gender dan perempuan di dalam tubuh Islam itu sendiri, yang periodenya udah sangat panjang sekali ya Bu. Misalkan tokoh-tokoh yang disebutkan sama Bu Mila tadi kan ada Gus Dur misalkan, kita tahu beliau sangat getol sekali dalam mengarus utamakan wacana gender di Indonesia dan kesetaraan. Nah, dan tokoh-tokoh yang disebut Bu Mila tadi kan kebanyakan para ulama kiai ya Bu. Betul sekali. Yai Husain Muhammad, Yai Sahal, Yai Fakih, seperti itu. Dan mereka terlibat langsung di dalam KUPI. Itu kalau orang awam seperti saya ya Bu ya, ini kok KUPI isinya ulama laki-laki ini semua. Gimana itu Bu? Jadi apakah dipermasalahkan atau enggak kayak gitu? Ada yang mempermasalahkan, pasti ada gitu ya, karena KUPI yang katanya itu adalah ulama perempuan, tapi kenapa di situ ada nama-nama laki-laki? Ya kalau kita start dari tahun 2017, maka ada Kiai Marzuki Wahid, ada Kiai Fakihuddin Abdul Qadir, ada Kiai Husain Muhammad, ada Kiai Nahei, yang semuanya itu adalah laki-laki. Meskipun sebenarnya tidak hanya laki-laki, di situ juga banyak sekali bunyai, seperti bunyai Nur Rofiah gitu ya. Kemudian ada bunyai Badira Fayumi, kemudian ada bunyai Mas Riah Amfa, pengasuh pondok Kebon Jambu di mana KUPI pertama kali digelar seperti itu. Tetapi soal masalah laki-laki dan perempuan ini sudah menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Jadi sebenarnya pengertian ulama perempuan itu apa gitu. Iya Bu. Nah, dan yang sudah ditegaskan oleh KUPI bahwa berbeda antara ulama perempuan dengan perempuan ulama. Gitu. Berbeda antara ulama perempuan dan perempuan ulama. Betul sekali. Kalau perempuan ulama itu berarti seorang perempuan yang dia menjadi ulama, begitu. Jadi belum tentu dia punya perspektif perempuan. Nah, cuman hanya dia sebagai seorang nyai atau bunyai seperti itu ya, yang dia itu perempuan tetapi dia menjadi ulama. Ini kan berbagai macam faktor nih. Kenapa dia bisa menjadi bunyai ya? Karena mungkin bisa jadi karena dia menikah dengan kiai, atau dia karena anak dari seorang kiai gitu. Ini term ini akan berbeda dengan perempuan ulama dengan ulama perempuan. Nah, kalau ulama perempuan ini adalah para ulama atau orang-orang yang alim gitu, karena ulama jamak dari kata alimun, artinya orang-orang yang kompeten atau orang-orang yang tahu. Perempuan berarti tentang isu-isu perempuan. Maka ulama perempuan ini tidak hanya orang-orang alim yang berkelamin perempuan saja, tetapi juga bisa dari laki-laki ulama seperti itu ya, yang memiliki perspektif terhadap isu-isu perempuan. Itulah maka di sini saya rasa ya Kiai Fakih, Kiai Husain, Kiai Marzuki, Kiai Nahei itu perlu untuk menambah barisan nih. Ya saya kira nanti bisa dari kawan-kawan UIN 1 gitu ya. Yang para ulama ini ya. Berarti ulama perempuan itu teman-teman Fuadisme harus digarisbawahi ya. Ini lebih kepada kualitas itu tadi ya Bu. Betul. Kualitas seorang ulama yang memiliki perspektif gender. Betul, dan kepedulian terhadap kelompok minor ya Bu ya. Minoritas, betul. Ya, itu definisi yang harus kita firm dulu soal ulama perempuan. Jadi nanti kalau ada di luaran sana ada isu-isu ini kok kadang ada beberapa aktivis perempuan yang sangat yang sangat anti gitu ya Bu. Ini kan yang ngajarin para ulama laki-laki nih kayak gitu misalkan kan ada juga kayak gitu. Tapi juga harus kita garis bawahi bahwa
kualitas dan perspektif kepedulian terhadap isu gender itu bisa datang dari jenis kelamin apa saja. Ya, betul. Ya, itu tadi ya. Dari 2017 dan periode panjang sebelum kongres ini diadakan, Bu. Ini kan pasti ada ini ya, Bu, ada pasang surutnya itu, Bu. Ya, betul. Kalau kita bayangkan kira-kira kan seberapa sih, Bu, berpengaruhnya antara konsolidasi nasional yang sudah diadakan selama bertahun-tahun di KUPI ini kepada wacana yang ada di lokal maupun daerah kayak di Tulungagung nih, Bu, misalkan. Okay. Baik, jadi ini juga merupakan mungkin kekhasan gitu ya dari KUPI itu sendiri. Karena KUPI itu dilaksanakan kongresnya setiap 5 tahun sekali. Jadi kemarin 2017 di Pondok Kebon Jambu Cirebon, kemudian 2022 di bulan November itu dilaksanakan di Jawa Tengah di Pondok Hasyim Asy'ari Bangsri, gitu ya, di pondoknya punya Hindun Anisah. Nah, itu. Nah, selama ini KUPI itu dalam rentang tahun itu tidak hanya berhenti begitu saja. Tentu kita melakukan beberapa pendekatan dan juga riset. Dan jadi sebelum membuat fatwa itu KUPI juga harus melakukan penelitian dulu ke beberapa daerah seperti itu. Sehingga kita akan mengukur apakah memang isu tertentu ini gitu ya, apakah memang penting dan juga sangat berdampak kepada masyarakat ketika dibahas di dalam kongres seperti itu. Nah, pengalaman saya karena saya 2022 kebetulan menjadi perwakilan dari Rahima dan beberapa kawan yang lain untuk menjadi tim perumus fatwa. Kebetulan saya di fatwa bahaya pemaksaan perkawinan kepada perempuan. Itu kita melakukan dulu riset ke beberapa daerah, melakukan konsolidasi dulu dengan pemuka agama, juga dengan pemuka adat di beberapa daerah, yang kemudian kita tanyakan dulu bagaimana kondisinya dan apakah kemudian isu misalnya pemaksaan perkawinan itu masih banyak terjadi. Nah, jadi misalnya 2019 ya dan 2020 itu kita ada perwakilan ya dari KUPI, itu dari Fahmina, Alimat, kemudian Rahima, ada yang didelegasikan di Makassar. Nah, di situ kita di daerah Maros dan sekitarnya untuk melihat bagaimana pemaksaan perkawinan terjadi. Kemudian juga ada di Jawa Tengah ya. Kemudian juga ada perwakilan yang ada di bagian barat itu di Medan dan sekitarnya. Nah, dari sinilah kemudian KUPI bergerak dan inilah kita melihat apakah kemudian isu-isu di masyarakat itu memang sangat berdampak sekali terhadap keselamatan perempuan. Nah, inilah kemudian yang mungkin membedakan KUPI dengan yang lainnya. Saya kira seperti itu, karena sebelum kita melakukan musyawarah keagamaan tentu ada riset-riset terdahulu untuk kita melihat bagaimana kemudian isu tersebut memang berdampak dan memang pantas dan menarik gitu ya untuk kita bahas. Kebetulan saya di isu bahaya pemaksaan perkawinan. Di beberapa daerah yang telah saya sebutkan tadi banyak pengakuan dari bunyai-bunyai itu yang santri-santrinya itu banyak yang keluar. Loh, kenapa bunyai bisa keluar dari pondok? Karena dia oleh masyarakat adat dipaksa untuk menikah. Mengapa dipaksa untuk menikah? Karena dia sudah dibonceng untuk sama temannya laki-laki lebih dari di atas jam 8. Oh, itu sudah dianggap itu adalah harus kemudian dipaksa untuk dinikahkan. Maka kemudian pemaksaan perkawinan ini tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tetapi bisa juga dipaksa oleh ketua adat dan juga bisa dari anak itu sendiri karena pergaulan dan lain sebagainya, sehingga dia minta untuk dikawinkan seperti itu. Nah, padahal usianya ada yang belum cukup dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah kemudian isu tentang bahaya pemaksaan perkawinan kepada perempuan itu adalah menjadi salah satu isu yang juga dibahas pada KUPI kedua di Bangsri, Jawa Tengah. Seperti itu. Oh, makanya Bu Mila secara secara lebih mendalam menyajikannya di artikel jurnal ini ya, Bu, betul, mengenai betul, perkawinan paksa ini. Apakah memang tadi ya, Bu, soal bagaimana saya tertarik dengan
bagaimana sebelum musyawarah, karena ini KUPI ya, pasti produknya itu fatwa ya Bu ya? Iya, betul sekali. Pasti produknya fatwa, maka untuk menghasilkan fatwa yang benar-benar memiliki perspektif yang berkeadilan, maka harus ada seperangkat alat tadi ya, dan juga metode yang harus dilakukan tadi. Ya, saya baru tahu Bu itu kalau sebelum bagaimana musyawarah itu terjadi, kita harus punya data-data di lapangan. Betul sekali. Apakah itu juga termasuk itu tadi melandaskan keputusan-keputusan dalam KUPI itu melalui pengalaman perempuan? Apakah itu Bu praktiknya? Ya, betul sekali, Sally. Jadi sebelum kemudian musyawarah keagamaan itu dibahas gitu ya, kita memang mengundang beberapa orang, baik dari akademisi ya. Selain tadi saya mengatakan ada riset ke beberapa daerah, itu kita juga mengundang dari akademisi. Unsur akademisi itu waktu itu kita menghadirkan seorang akademisi yang kuliah di Korea ya. Beliau memang menulis disertasi tentang perjodohan di pondok pesantren. Nah, itu hasil risetnya gitu. Nah, itu diceritakan kepada kita semuanya yang mau merumuskan fatwa. Kemudian juga mendatangkan seorang bunyai yang beliau juga mengalami sendiri ketika beliau itu dijodohkan oleh orang tuanya. Inilah yang kemudian akan kita catat bersama, kita lihat kira-kira apa saja pengalaman-pengalaman yang beliau rasakan, dan itu nanti akan termaktub dan kita tulis di dalam muqaddimah ya, di dalam fatwa KUPI itu sendiri. Jadi kalau di dalam KUPI itu yang pertama kita itu ada tasawur. Nah, tasawur itu yang tadi saya katakan muqaddimah. Tasawur itu yang kita isi adalah menggambarkan bagaimana pengalaman seorang perempuan, kemudian seorang akademisi yang tentu sudah wawancara dengan banyak korban, saya katakan seperti itu, tentang perjodohan dan pemaksaan perkawinan, yang itu akan kita tuliskan di dalam narasi tasawur itu tadi. Setelah itu, dari tasawur itu kita ada as'ilah. As'ilah itu adalah pertanyaan yang kemudian kita ambil dari tasawur tadi, dan baru kemudian ada adillah. Adillah itu adalah dalil-dalil. Nah, dalil-dalil ini juga kita ambil tidak hanya dari Quran hadis. Yang pertama dari Al-Quran, kemudian dari hadis tentu saja, juga dari aqwalul ulama atau pandangan para ulama. Nah, yang membedakan dengan misalkan lembaga fatwa yang lain gitu ya, KUPI ini tidak hanya menggunakan pendapat ulama salaf saja. Nah, kalau berbicara tentang salaf dengan kholaf ya, kalau merujuk kepada sejarah, maka salaf ini adalah sumber atau kitab-kitab yang diproduksi oleh ulama sebelum 350 Hijriah. Maka ini pandangan-pandangan ulama-ulama salaf. Tetapi pasca 350 Hijriah ini disebut dengan ulama-ulama kholaf. Nah, KUPI ini meramu semuanya, baik dari pandangan ulama salaf ya. Kita mengambil dari pandangan Imam Malik misalkan dalam kitab Al-Mudawinah, kemudian menyitir pandangan Imam Syafi'i dalam kitab dan pada Badai' Sonai untuk pandangan ulama Hanafiyah misalnya. Selain itu kita juga mengambil pandangan ulama-ulama kholaf, termasuk juga kita mengambil dari fatwa dari ulama Mesir misalnya seperti itu, ya itu juga ternyata pro terhadap isu-isu perempuan. Nah, dan yang keempat ya, dari adillah. Setelah adillah tadi, KUPI juga mengambil sumber itu dari undang-undang. Nah, inilah yang menjadi menarik gitu ya, undang-undang di negara kita. Nah, jadi bisa dipastikan kalau fatwa-fatwa KUPI itu tentu tidak akan bertentangan dengan undang-undang, bahkan akan memberikan masukan kepada undang-undang seperti itu. Nah, jadi perspektif yang digunakan perspektif perempuan seperti yang saya katakan tadi, mengundang langsung orang yang memang mengalami itu sendiri, sehingga analisis kita juga menggunakan analisis pengalaman perempuan seperti itu. Oke, itu tadi ya pentingnya bagaimana proses untuk menghasilkan satu fatwa, satu produk hukum ya Bu ya. Satu produk hukum yang benar-benar melek gender ini bahasanya, yang melek gender ini. Berarti
bukan hanya kalau saya ini ya membayangkan satu proses ini ya Bu ya, satu proses pembuatan dan penggalian hukum ini ya Bu. Bukan hanya kayak gini ya Bu, misalkan bagaimana hukum perkawinan paksa ditinjau dari pendapat para ulama salaf. Itu berarti tidak cukup hanya seperti itu ya Bu? Tidak cukup. Untuk menghasilkan perkawinan paksa itu nggak boleh misalkan. Iya. Maka yang perlu kita cermati kalau Sally membaca asilah atau rumusan masalah yang dimunculkan atau pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dalam fatwa KUPI, tentu pertanyaan itu adalah tidak bertanya bagaimana hukum seperti itu. Iya. Bagaimana hukum minum khamr misalnya. Tidak hanya seperti itu. Tetapi akan kita gunakan narasi itu yang akan berperspektif terhadap keadilan gender. Misalnya, kita tidak akan bertanya bagaimana hukum perkawinan paksa, tidak begitu. Tetapi akan membuat sebuah narasi pertanyaan dengan narasi-narasi yang itu tentu akan menggiring kita kepada pemikiran bahwa ini harus dilakukan, seperti itu. Contohnya adalah begini, bagaimana hukum melakukan pembiaran terhadap pemaksaan perkawinan yang akan merugikan terhadap korban, misalnya seperti itu. Atau misalkan bagaimana bahaya melakukan pemaksaan perkawinan. Nah, jadi yang harus kita highlight di situ ada bahayanya. Kalaupun misalkan ada yang punya pengalaman, saya dijodohkan nih dengan kiai saya dengan santri atau dengan anaknya, dan sekarang saya tidak masalah, yaitu kalau tidak berbahaya. Tetapi yang kita tekankan di situ adalah ketika perempuan menjadi korban atas tindakan pemaksaan perkawinan. Nah itu, maka itulah yang kemudian nanti kita akan menyajikan narasi-narasi yang itu memang pro terhadap perempuan yang ternyata di situ dia menjadi korban dalam pemaksaan perkawinan. Maka dalam membuat asilah itu juga dibuat seperti itu. Itu ya pentingnya perspektif korban. Iya, jadi perspektif korban bukan hanya digunakan oleh proses advokasi biasa ya, tapi advokasi itu juga mewujud di dalam bagaimana KUPI ini mengawal produk-produk hukumnya gitu. Menghadirkan korban langsung seperti itu, dan bisa sangat tegas dibedakan dari bagaimana musyawarah ini melihat suatu masalah ya. Betul. Bu. Jadi bukan hanya para aktivis saja, bukan hanya para akademisi yang punya perspektif korban ya. Ilmu pengetahuannya bisa diarahkan menuju kepentingan si korban, tapi juga fatwa yang dijadikan landasan oleh KUPI ini tadi. Apakah itu juga Bu yang dari artikelnya Bu Mila ini tadi ya? Apakah pernikahan paksa ini tadi ya, banyak jenengan contohkan ini menjadi satu topik penting di dalam KUPI, atau juga masih ada banyak topik lagi Bu? Sebenarnya tidak hanya itu. Jadi sebenarnya ada beberapa hasil musyawarah keagamaan yang lain, seperti misalkan pemotongan genitalia ya, tanpa sunat alasan medis atau sunat perempuan tanpa alasan medis seperti itu. Juga ada isu tentang ekstremisme dalam beragama, ada juga tentang isu-isu lingkungan gitu. Tapi sebenarnya kenapa saya dalam artikel itu fokus pada forced marriage atau pemaksaan perkawinan, karena memang kebetulan saya hadir secara langsung di dalamnya, sehingga pengalaman saya juga sebagai penulis mungkin akan banyak saya tuangkan di situ. Seperti itu. Berarti Bu Mila di proses penggodokan ini ya Bu, masalahnya. Ini fatwa KUPI nomor 6 ya Bu ya. Berarti ini soal perkawinan paksa itu ya Bu. Yang diterbitkan di tahun 2022 ini ya Bu. Hanya satu contoh saja dari banyaknya isu yang dibahas di dalam KUPI ini ya. Nah, teman-teman Fuadisme nanti bisa mengaksesnya ya. Ini artikel menarik terbit di Journal of Islamic Law. Ya, jadi Bu di artikel ini Bu Mila ini saya ada satu konseptual yang menarik bagi saya, yang menurut saya ini menjadi
perdebatan nih, baik ulama di dalam KUPI maupun di luar KUPI ini ya, soal wilayat al-ijbar ini. Oh, wilayatul ijbar, ya betul. Iya, itu soal wali ya. Perwalian, ya betul sekali, tentang perwalian. Perwalian. Kenapa ini Bu? Konsep ini menjadi penting untuk melihat kasus perkawinan paksa. Oke. Jadi memang dalam perjalanan ya penyusunan dari fatwa itu sendiri, kita pasti melihat atau menelusuri berbagai macam sumber-sumber keagamaan gitu. Kebetulan saya di situ juga pas bagian untuk adilah atau bagian untuk yang perumus yang mencari dalil-dalil gitu. Sehingga saya tahu betul bagaimana proses itu kita bentuk ya. Yang pertama adalah kenapa saya highlight kata wilayatul ijbar atau wilayah daripada perwalian ijbar di situ? Karena ternyata jika saya mendengarkan sendiri pengalaman saya 12 tahun di pesantren misalnya, atau kemudian mendengarkan beberapa macam penjelasan gitu ya dari beberapa orang yang memang menegaskan bahwa wilayatul ijbar itu adalah hak pemaksaan untuk menikah dari seorang wali gitu. Jadi wali itu boleh memaksa untuk menikahkan anak. Nah, ini saya kira perlu kita tekankan di dalam wilayah fatwa-fatwa KUPI ini sendiri, karena itu adalah merupakan, menurut saya adalah merupakan edukasi juga. Apakah betul bahwa ijbar itu maknanya adalah memaksa? Ijbar itu memaksa ya? Apakah memang ijbar itu memaksa? Nah, maka di sini saya melihat beberapa macam sumber. Misalkan saya mengambil la tuzawwaju illa biridhoha. Itu kata-kata itu sudah muncul misalnya di dalam narasinya Imam Malik di dalam kitab Al-Mudawwinah. Oh, berarti Imam Malik itu mengatakan bahwa sebenarnya ridho seorang perempuan yang mau dinikahkan itu sangat penting misalnya. Atau kemudian juga ada di dalam perspektifnya Imam Syafi'i di dalam Al-Um gitu ya. Di dalam Al-Um ini juga saya mencatat ada ya juzu amrul abi alal bikr fi nikahi idza kana nikahaddun laha aw ghairu naqsin alaihi. Boleh kamu meminta anakmu untuk menikah asalkan perkawinan itu tidak menjadi madharat kepada anak tersebut. Seperti itu. Bahkan Imam Hanafi juga menegaskan gitu ya bahwasanya tidak diperbolehkan ya memaksa anak untuk kemudian menikah. Loh, di dalam ini fikih-fikih klasik ya, padahal yang saya ambil ini tidak ada satupun yang kemudian itu mengatakan bahwa perempuan itu boleh dipaksa untuk menikah gitu ya. Bahkan kalau kita runut hadis-hadis Nabi, banyak sekali Nabi itu di dalam Sabit bin Qais gitu ya, ceritanya Sabit bin Qais yang istrinya itu minta cerai, tidak mau, kemudian dia itu diajak rujuk kembali misalnya. Ya sudah, Nabi itu mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau diajak rujuk dan memang maunya cerai silahkan. Artinya sebenarnya Islam itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk perempuan dan menegaskan bahwa perempuan itu juga sebagai subjek gitu loh. Jadi tidak hanya laki-laki saja atau suami, tetapi perempuan juga subjek. Dia punya hak untuk memilih atas hak ketubuhannya apakah saya mau dinikahkan dengan seseorang. Tetapi fatalnya, kenapa kemudian beberapa guru gitu ya, beberapa ustadz juga memberikan penjelasan bahwa ijbar ini, kayak dulu saya pernah mendapatkan penjelasan ini. Ijbar itu gini ya. Misalkan kamu di madrasah, kamu di pondok, di rumah kamu sudah dinikahkan, pas kamu waktu itu pulang di kamarmu tiba-tiba ada seorang laki-laki. Lupa ini siapa di kamar saya? Itu suami kamu. Kok contohnya seperti itu gitu ya. Akhirnya saya juga penasaran sebenarnya apa makna ijbar itu sendiri. Bahkan kalau didukung oleh teks-teks dari pandangan ulama Hanafiyah, juga Malikiyah dan juga Imam Syafi'i sendiri gitu ya. Bahkan ridho perempuan itu juga penting. Nah, maka karena rasa penasaran ini saya juga mencoba mencari dalam mausu'ah atau di dalam ensiklopedi fikih atau mausu'ah fikihiyah itu. Ternyata ijbar itu maknanya bukan pemaksaan. Karena paksa itu adalah lebih cenderung kepada kata ikroh gitu ya. La ikroha fiddin, kemudian
banyak sekali ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu yang menggunakan kata-kata ikroh. Misalnya la yahillu lakum antarithun nikah karha, dilarang kemudian kamu itu mewarisi seorang perempuan dengan cara paksa. Jadi kata pemaksaan itu lebih banyak menggunakan kata ikroh gitu loh, bukan menggunakan kata ijbar. Nah, kemudian di dalam mausu'ah fiqhiyah itu ketika kita telusuri, ternyata ijbar itu maknanya adalah tidak hanya al-qudroh atau penguasaan seorang wali maksud saya kepada anak, tetapi ada makna kedua yaitu al-mahabbah wan nusroh, cinta kasih sayang dan juga pertolongan atau perlindungan dari wali gitu. Lah, ketika maknanya saja secara gramatikal itu adalah al-mahabbah wa nusroh atau cinta atau kasih sayang dan perlindungan dari wali kepada anak, kenapa kemudian makna ijbar di dalam fikih-fikih itu seringkali diartikan dengan pemaksaan perkawinan kepada anak begitu. Maka inilah yang kemudian juga kita narasikan di dalam musyawarah keagamaan UPI bahwa wali mujibir itu adalah ya seorang wali yang memiliki hak untuk menikahkan kepada anak, tetapi ya tidak dengan cara memaksa, tentu saja dengan cara-cara yang baik, yang ramah, dan itu memang berdasarkan ridho dari seorang perempuan yang akan dinikahkan. Jadi ada juga ini pelurusan gitu ya, pelurusan makna. Pelurusan makna ini betul. Menurut saya ini sangat fatal sekali ya Bu ya. Menurut saya iya. Tadi ya. Ya itu tadi, karena wali mujbir itu kamu di sekolah tiba-tiba di rumah ada laki-laki, itu suamimu, itu sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali karena pernikahan biasa saja Ibu, pernikahan biasanya kayak pengalaman saya seperti kayak pernikahan ini adalah transaksi antara bapak kepada laki-laki ini ya, anak. Berarti transaksi laki-laki ke laki-laki gitu. Betul sekali. Tapi dari cara tafsir yang tadi Panjenengan jelaskan itu tadi juga kalau dalil-dalilnya itu ya merujuk pada ini perempuan juga ada ridhonya. Betul. Artinya dia dihadirkan sebagai subjek itu tadi ya Bu betul ya. Sekali. Maka dalam hadis itu sebenarnya sudah jelas sekali kan. Jadi memang la tangkihul ayyim hatta tustamaro. Jadi kamu kalau misalkan itu adalah seorang janda, jangan kamu itu menikahkan dia sampai kemudian dia itu memerintahkan. Wala tungkahul bikr hatta tusta'dan. Dan kalau misalkan anak perempuan itu adalah masih belum menikah gitu ya, maka ya jangan dia dinikahkan sampai dia memberikan izin. Itu sudah jelas sekali termaktub di dalam hadis kanjeng Nabi. Tetapi kenapa kemudian ketika jatuh kepada teks-teks fikih itu mereduksi makna dari hadis itu sendiri. Sehingga saya kira kita sebagai tim saat itu juga penting untuk memberikan atau menjelaskan ini dalam narasi-narasi fatwa pada saat itu. Kenapa Bu? Kenapa fatwa fikih secara umum, fikih tradisional gitu ya Bu? Apa bisa saya katakan seperti itu? Boleh. Kok enggak melihat ini tadi pemaknaan ijbar sebagai mahabbah ini tadi, kenapa Bu? Kira-kira sampai sekarang orang kan pahamnya ya anak perempuan harus manut kayak gitu seperti itu. Ya, yang pertama kalau saya melihat sendiri tentu teman-teman kalau khususnya misalkan di Fuad itu sudah tidak aneh dengan istilahnya hermeneutik kan seperti itu ya. Nah, maka ketika teks itu dibuat, maka atau the word of text, ketika teks itu dibuat oleh para ulama pada saat itu tentu sangat melihat kondisi sosial pada saat itu juga. Nah, munculnya mausu'ah fikih ini tentu juga setelah itu gitu ya, masa-masa setelah itu. Dan saya kira inilah yang kemudian perlu kita lihat bahwa sebenarnya kekerasan gitu ya terhadap perempuan, kemudian objektifikasi kepada perempuan itu juga atas dasar karena ekstremisme agama atau kemudian pemahaman yang ekstrem terhadap agama. Karena dulu mungkin gitu ya, pada saat teks-teks itu atau fikih-fikih itu dibuat, itu adalah pada masa di mana memang perempuan masih belum mendapatkan tempat yang nyaman begitu. Jadi perempuan masih diposisikan sebagai objek. Nah, sehingga ketika kemudian saat ini ya kita harus memberikan ruang-ruang itu untuk selalu bergerak.
toh fikih itu kan produk hukum Sally. Jadi kita tidak usah takut untuk kemudian melakukan pembaruan hukum. Nah, kalau misalkan dulu ketika teks itu dibuat, tentu itu berbeda ketika masanya reader. Nah, readernya kan kita nih, yang sebagai pembaca, membaca realita pada saat ini, membaca bagaimana perempuan kalau masih diposisikan sebagai objek ternyata sangat berbahaya, sehingga itulah kita melakukan pembaruan. Kalau saya kira ya dulu karena memang masih ekstrim terhadap agama, kemudian pemaknaan atau penafsiran terhadap perempuan itu masih menjadi objek ya, jadi masih belum menjadi subjek penuh di dalam kehidupan dia, sehingga saat itu ijbar ya dimaknai itu adalah pemaksaan kira-kira begitu. Tapi melalui cara tafsir yang oleh Kupi ini tadi, ijbar itu bisa dimaknai sebagai satu kasih sayang ya, yang al-mahabbah wan nusrah, betul, yang diberikan kepada wali kepada anak perempuannya yang di bawah perwalian. Iya, di bawah perwalian itu. Tapi kalau soal kenapa pernikahan paksa itu menjadi satu isu ya, problem ya bagi gerakan perempuan secara umum, kan sudah banyak ya Bu buktinya Bu. Ya, banyak banget. banyak banget lah soal isu kesehatannya juga, ya kemudian gangguan psikologisnya juga memicu itu ya biasanya antara pernikahan paksa dengan tingkat perceraian seperti itu biasanya saling berhubungan gitu. Nah, balik lagi ke perdebatan ini tadi ya Bu, waliyah al-ijbar ini tadi. Karena Kupi menurut saya sudah bisa memberikan satu tafsir yang sensitif gender ini Bu. Kira-kira Bu, kalau ini ditawarkan itu ke para pemegang otoritas ini ke otoritas keagamaan ini ya Bu ya, bisa diterima nggak sih Bu ini soal ijbar ini tadi? Ijbar sebagai kasih sayang, sebagai ini, bisa nggak Bu? Saya kira itu juga merupakan PR yang masih akan diperjuangkan Kupi gitu ya. Maka seperti yang saya katakan tadi, Kupi itu ruang perjumpaan gitu ya. Jadi dia akan melakukan hubungan ya, jejaring-jejaring ya, tidak hanya di pondok pesantren, di pendidikan, di masyarakat, juga ngobrol, sifatnya ngobrol. Jadi kita tidak ada memaksa. Karena biar bagaimanapun fatwa kan tidak mengikat ya, tidak sama dengan putusan begitu. Sehingga sifatnya ini adalah merupakan tawaran. Kupi juga sudah melakukan dialog dengan beberapa pengasuh pondok pesantren, para pemegang otoritas keagamaan gitu ya. Dan bagaimanakah responnya? Tentu saja responnya ya ada yang menerima dan tentu ada yang tidak menerima gitu. Kalau saya boleh sedikit bercerita gitu. Sebenarnya meskipun tidak pada isu ini saja, ijbar ini saja, pernikahan paksa ini, perkawinan paksa, tapi di beberapa isu yang lain yang mungkin juga sangat sensitif ya, menurut beberapa kalangan, tentang masalah khitan perempuan misalnya, itu saja sudah ada satu lembaga gitu ya, lembaga musyawarah juga seperti itu, yang memang membahas fatwa Kupi dan memang sudah kontra. Jadi memang bahasanya itu sudah memang agak provokatif gitu ya. Jadi bahasa judulnya sudah memang agak provokatif, yaitu tentang bukan desas-desus, istilahnya itu adalah pro dan kontra gitu ya. Jadi pro dan kontra tentang fatwa Kupi. Soal ini tadi ya Bu, sunat khitan perempuan. Masalah pemaksaan perkawinan paksa pun itu juga pasti di beberapa pesantren banyak yang menolak. Apalagi karena maunya tetap ini Bu, mau laki-laki sepenuhnya punya hak untuk menikahkan. Iya, untuk menikahkan. Kalau sunat perempuan Bu, setahu saya kalau secara misalkan di WHO gitu Bu, kan ini udah dilarang Bu. Sudah dilarang. Akan tetapi masih ada beberapa ulama begitu ya, yang masih berpegang teguh kepada sebuah teks hadis. Teks hadis itu adalah laki-laki atau perempuan yang disunat maka dia adalah dimuliakan. Nah, jadi pemuliaan kepada perempuan yang disunat. Nah, inilah yang kemudian
digodok gitu ya, atau kemudian dipegangi sekali oleh mereka. Padahal kalau kita pahami, ya saya kira Majelis Musyawarah KUPI dan semua keluarga besar KUPI sudah tahu bahwa makna kata mukrimun atau memuliakan gitu ya, itu adalah memuliakan, yang memuliakan itu Allah pertama, dan yang kedua adalah karena dari persetujuan orang-orang yang kompeten, dalam hal ini adalah dokter gitu. Ini, ahli iya, medis. kalau ahli medis saja sudah mengatakan berbahaya, kok kita yang tidak tahu apa-apa tentang medis kok mau sok-sokan ngomong itu tidak berbahaya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi di sini harus kita berikan makna-makna segar gitu. Jadi kemuliaan seseorang itu juga tidak hanya karena faktor religius saja, tetapi juga harus kita buktikan secara real apakah memang secara medis itu berbahaya atau tidak begitu. Maka ketika KUPI mengundang beberapa dokter gitu ya misalnya, itu juga untuk menegaskan bahwa apakah memang tindakan khitan kepada perempuan atau pelukaan kepada genitalia perempuan itu berbahaya atau tidak, seperti itu. Nah, kalau dalam kasus tentang pemaksaan perkawinan, ini menarik Sel. Jadi ada salah satu dari mentor kita gitu ya di KUPI. Beliau kebetulan dulu juga pernah di isu perempuan juga. Beliau pernah melakukan riset di beberapa pondok pesantren tentang perjodohan. Itu bahkan ada yang sampai ketika seorang perempuan itu menolak gitu ya untuk berhubungan suami istri dulu karena kita masih baru kenal nih, saya belum siap. Ternyata dibius misalnya. Sehingga dia, kalau kamu berteriak-teriak sekarang kamu pasti akan diketawakan oleh semua saudara-saudaramu begitu. Sampai dibius misalnya seperti itu. Nah, ini kan ada tindakan-tindakan yang sebenarnya kenapa sih kok sampai menjadikan perempuan itu ya dibius, kan jadi objek juga gitulah. Dan ini semuanya ternyata kalau kita runut itu juga karena ekstrim di dalam memahami ayat-ayat. Makanya penafsiran atau tafsir-tafsir yang dilakukan oleh KUPI itu kita menggunakan metodologi tafsir dan juga pengambilan hukum menggunakan trilogi KUPI. Ya, itu. Yang kalau di artikel panjenengan ini sepaham saya ini jenengan merujukkan lagi kepada elemen-elemen yang ada di trilogi KUPI. Betul sekali. Ada 3 ya Bu ya? Iya, ada 3. Ada ma'ruf, ada mubadalah dan ada keadilan hakiki bagi perempuan seperti itu. Mungkin bisa dijabarkan Bu, saya juga belajar ini. Kalau tentang trilogi, kenapa kemudian disebut dengan trilogi? Karena memang tiga hal tadi menjadi sebuah perangkat ya, menjadi perangkat di mana nalar yang kita bangun itu adalah berdasarkan dengan nilai-nilai trilogi KUPI tadi. Yang pertama ada ma'ruf. Jadi ma'ruf itu yang pertama menggagas itu sebenarnya ada Buya Badriah Fayumi. Beliau adalah pengasuh pesantren Mahasina yang juga merupakan ketua Majelis Musyawarah KUPI. Beliau menawarkan teori ma'ruf itu adalah sebuah kepantasan atau kebaikan gitu ya, atau nilai-nilai yang dianggap baik atau praktek-praktek baik yang menghindarkan seseorang dari madharat. Maka segala hal yang itu mendekatkan kepada madharat tentu itu tidak ma'ruf, misalkan seperti itu. Nah, jadi apakah kemudian salah satu contoh lah misalnya ketika ada masa iddah atau berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam itu kan disebutkan tidak hanya perempuan, laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan mati oleh pasangan maka dia wajib melakukan masa berkabung. Loh, ini kok KHI menentang agama ini? Wong dalam agama kita itu kan hanya perempuan yang ada masa iddah. Tetapi kalau dalam konteks ma'ruf itu adalah benar. Jadi kepantasan artinya apa pantas gitu ya? Apakah pantas laki-laki atau seorang suami yang pagi istrinya baru meninggal kemudian malam sudah melakukan akad nikah. Nah, kalau kita banyak melihat itu. Banyak banget terus ngelirik 7 hari nih misalkan begitu. Suami. Nah, itu apakah ma'ruf? Nah, ini kan tentu ini tidak ma'ruf. Itu bisa kita gunakan ya, perspektif-perspektif itu bisa kita gunakan melalui konsep ma'ruf gitu. Nah, yang kemudian yang kedua itu adalah mubadalah.
Mubadalah kalau kita artikan secara gramatikal itu kesalingan atau reciprocity atau kesalingan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, sebenarnya mubadalah itu bisa menjadi sebuah perspektif, gitu ya, atau juga bisa menjadi metode penafsiran, Sally. Nah, yang pertama adalah kalau perspektif, maka sebenarnya adalah kita mengutamakan adanya kesalingan antara laki-laki dengan perempuan. Maka ketika kita memaknai ya, tadi seorang perempuan yang mengatakan saya bisa melakukan semua hal, urusan domestik beres, urusan publik beres. Jangan-jangan dia masih belum selesai di mubadalah ini. Dia tidak sharing problem, tidak sharing tugas-tugas rumah tangga dengan pasangannya, misalnya seperti itu. Nah, buat apa pasangan kita, wong kita juga memiliki pasangan kan juga bersama-sama kan seperti itu. Itu sebagai perspektif ya, yang intinya harus ada kesalingan. Dalam misalkan memaknai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya, mungkin beberapa mufasir ada yang fokus kepada makna qawamun ya. Tetapi kalau kita menggunakan perspektif mubadalah, maka di sini kita akan memaknai bahwa satu ya rujulah, rijal itu kan bukan zakarun atau jenis kelamin, tetapi rujulah itu adalah sifat yang kuat, dan nisa itu adalah atau unuthah itu sifat yang lemah lembut. Maka ya siapapun baik laki-laki atau perempuan itu saling gitu loh. Kalau yang rujulah ternyata yang perempuan dia punya banyak akses untuk mendapatkan rezeki lebih baik dari suami, ya berarti di situ adalah yang rujulah yang laki-laki, yang perempuan misalnya begitu. Itu kalau kita bisa saling bertukar ini ya, Bu. Bisa saling bertukar gitu ya. Nah, wong itu juga belum selesai ayat itu kan. Padahal kan sudah dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dzuhum 'ala ba'dhin. Sebagian dari mereka loh. Artinya ya tidak semua laki-laki yang dia itu bisa qawamun gitu ya. Misalkan kalau kita katakan rijal itu sebagai laki-laki gitu ya, itu kan belum selesai memaknai itu sebenarnya. Nah, kalau mubadalah itu kita maknai sebagai tafsir, maka sebenarnya adalah setiap ayat ataupun hadis yang di situ menghitopi salah satu atau memanggil salah satu saja, tetapi ternyata bermanfaat untuk atau baik untuk laki-laki dan perempuan, maka itu bisa berlaku untuk keduanya. Satu contoh misalkan ada sebuah hadis ya, idza matat imro'atun wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Kalau seorang perempuan itu mati kemudian suaminya ridho, maka dia akan masuk surga. Kalau dalam perspektif mubadalah kan yang dihitopi hanya imro'atun ya di situ, hanya perempuan. Tetapi misalkan kita tarik perempuan itu masuk surga karena dia perempuan atau karena dia ridho, mendapatkan ridho, maka jawabannya adalah dia itu masuk surga karena mendapatkan ridho suami gitu loh. Lah, kalau kita tarik pada masalah sosial, yang bisa memproduksi ridho itu apakah hanya suami? Kan tidak kan? Perempuan juga bisa memproduksi ridho itu sendiri gitu. Dan perempuan tadi sekali lagi dia masuk surga bukan karena dia perempuan, tapi karena dia mendapatkan ridho. Maka menggunakan perspektif mubadalah itu bisa digunakan untuk laki-laki juga. Maka ketika laki-laki itu mati dan istrinya itu ridho, laki-laki tersebut juga akan masuk surga. Jadi ini bisa bertukar atau saling begitu. Ya, misalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu juga baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Itu salah satu contoh bagaimana mubadalah itu bekerja. Dan yang terakhir itu ada keadilan hakiki. Nah, keadilan hakiki. Kalau mubadalah tadi canangkan gitu ya, atau disusun oleh Bapak Mubadalah kita yaitu Kiai Haji Fakhruddin Abdul Qadir ya, yang insya Allah akan hadir di UIN 1. Nah, yang ketiga itu adalah keadilan hakiki bagi perempuan. Itu ditawarkan oleh Bunyai Nur Rofiah ya, beliau salah satu dosen di PT IGI Jakarta, beliau alumni Turki gitu ya. Beliau memberikan tawaran bahwa keadilan hakiki bagi perempuan itu apa sih gitu. Keadilan hakiki, dikatakan ada hakiki itu yang sebenarnya, berarti ada keadilan yang tidak sebenarnya. Nah,
keadilan hakiki bagi perempuan itu adalah bagaimana ketika kita melihat sebuah persoalan, kita mempertimbangkan pengalaman perempuan, baik itu pengalaman sosial yang di situ ada stereotip, ada diskriminasi, ada kekerasan, ada double burden dan lain sebagainya. Pasti Sally sudah hafal sekali dengan soal itu sudah kita anggap selesai. Dan yang kedua adalah pengalaman khas perempuan atau pengalaman biologis perempuan. Apa itu? Yaitu di situ ada melahirkan, ada menyusui, kemudian ada nifas, istihadhah dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada pengalaman-pengalaman perempuan yang ini tidak dirasakan oleh laki-laki. Dan itu tentu harus menjadi concern bagi kita ketika kita memandang sebuah isu, bagaimana pengalaman perempuan ini gitu ya. Nah, jadi misalkan kita melihat bahwa apakah perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin karena dia suka emosional misalkan seperti itu, ya kita tidak cukup hanya berhenti di situ. Maka kita harus melihat dulu nih emosional dan lain sebagainya, apakah laki-laki juga tidak emosional misalkan seperti itu, atau pengalaman kepada perempuan itu yang harus kita lihat adalah bahwa perempuan ini memiliki pengalaman khas yang itu berbeda dengan laki-laki, sehingga ketika kita melihat perspektif korban maka kita juga akan mempertimbangkan beberapa hal ini, misalkan tentang masalah aborsi. Ya, ini kan di dalam isu KUPI ada ya, fatwa KUPI. Itu banyak yang huru-hara, KUPI menghalalkan aborsi seperti itu. Padahal belum selesai itu membacanya. Itu kan bagaimana kalau kita menyikapi perempuan korban perkosaan. Itu gitu ya Bu yang nggak dimengerti. Nah, itu yang tidak dimengerti. Karena sensitif sekali ini aborsi ini Bu. Sangat sensitif sekali, dan banyak yang kemudian mengatakan, KUPI itu adalah menghalalkan aborsi dan lain sebagainya. Kan ada di situ apakah legal menurut dokter atau tidak. Bahkan sekarang undang-undang kesehatan kan juga sudah memperbolehkan tetapi harus legal gitu ya. Dan itu banyak tidak dimengerti oleh masyarakat. Nah, itu harus kita lihat. Kalau kita melihat hanya misalkan ngapunten ya, mohon maaf, menggunakan teks fikih saja. Oke, kita ambil pendapatnya Imam Romli. Perempuan itu boleh aborsi kalau dia usianya sudah misalkan kandungannya 120 hari atau misalkan 4 bulan dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi bagaimana untuk perempuan korban perkosaan? Dia pasti juga psikologisnya akan terganggu. Kalaupun dia itu dikata-katain, kamu tuh perempuan yang tidak bertanggung jawab, padahal perkosaan juga bukan keinginan dia. Dan dia mendapatkan anak, jangan-jangan ketika dia melihat seorang anak ini akan justru memperkeruh, men-trigger dia untuk ya Allah, saya itu orang yang bla bla bla, sehingga dia tidak punya rasa percaya diri ke depannya, dan bahkan dia hanya akan berlarut-larut dalam kesedihan kan seperti itu. Ini akan sangat mengganggu mental gitu ya seseorang, sehingga di sini KUPI juga memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang fatwa bagaimana ketika seorang korban perkosaan itu kemudian secara medis loh ya, sekali lagi secara medis itu kemudian menindak daripada kandungannya itu tadi seperti itu. Dan ini pasti menggunakan perspektif keadilan hakiki perempuan gitu ya. Jadi ya perempuan itu kan masa reproduksinya sangat panjang ya. Dia nanti setelah misalkan hamil gitu ya, maka dia nanti akan menyusui, dan itu ada 2 tahun. Maka pengalaman perempuan itu sangat panjang, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, bahkan ada yang tahunan, dan itu semua tidak dilaksanakan dan tidak dirasakan oleh laki-laki gitu loh. Maka kalau ada kebijakan beasiswa maksimal usianya 35 tahun, ini tentu mungkin untuk laki-laki biasa-biasa saja. Untuk perempuan itu baru menyelesaikan tugas-tugas reproduksinya seperti itu. Maka itulah salah satu contoh misalkan perspektif kita menggunakan keadilan hakiki. 3 hal itu tadi ya Bu, trilogi KUPI. Menurut saya KUPI dan berbagai fatwa ini tadi cuma satu ya Bu yang paling mendalam soal perkawinan paksa itu tadi ya, dan juga berbagai isu.
Dan pastilah saya rasa KUPI ini menyajikan satu cara pandang, Bu ya. Selama ini kan bagi saya ya, Bu, yang hidup dan besar sebagai umat Islam di Indonesia, berbagai doktrin yang saya terima itu kan melihat wacana keadilan gender, feminisme ya terlebih ya. Dan fakta kenyataan di masyarakat itu sangat jauh itu, Bu ya. Ada berbagai lapisan mitos yang harus kita tepis. Dan menurut saya salah satu keberhasilan KUPI ini ya, menghadirkan satu fatwa untuk menjembatani, mengikis mitos-mitos itu tadi. Betul sekali. Maka tadi saya ceritakan ada adat-adat tertentu yang perempuan harus dinikahkan kalau sudah dibawa laki-laki di atas jam 8 itu kan ya sangat mengerikan gitu, padahal kan belum tentu itu siapa-siapanya. Nah kalau itu berlaku di sini misalkan di Tulungagung misalkan, berapa banyak mahasiswa yang harus segera menikah secara paksa dengan kawan-kawannya yang itu teman ngopi gitu. Biasa saja sebenarnya. Iya betul juga sekali. Banyaklah, Bu, mitos soal kepatuhan mungkin ya, stereotip sebagai istri yang harus tuntas segala hal di ruang domestik misalkan. Tapi KUPI menyajikan melalui data menghasilkan satu fatwa yang itu sangat bermanfaat bagi perempuan dan keadilan bagi perempuan itu sendiri. Mungkin itu, Bu ya. Ya, baik, terima kasih. Perkenalan awal kita dengan KUPI. Cerita Bu Mila ini banyak sekali dan sangat menarik ya, dari berbagai sisi itu, baik dari sisi pro dan kontra. Beliau pun juga hadir langsung sebagai tim perumus di dalam KUPI. Gitu. Untuk teman-teman FUAD ya, mahasiswa FUAD dan seluruh UIN ya, menurut saya apa yang disampaikan Bu Mila tadi penting untuk kita lebih mendalami lagi bagaimana satu perspektif yang berkeadilan gender di dalam wacana keislaman. Salah satunya itu dapat kita cari, dapat kita terima melalui fatwa-fatwa yang disajikan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Mila kehadirannya, luar biasa sekali ceritanya. Nanti semoga kita akan bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.